Ada satu ayat dalam Alkitab yang hampir tidak pernah dikhotbahkan dari mimbar gereja. Satu ayat yang jarang dikutip dalam buku-buku rohani. Satu ayat yang membuat banyak orang Kristen merasa tidak nyaman ketika membacanya. Ayat itu ada dalam Keluaran 20 ayat 5, tepat di tengah-tengah 10 perintah Allah, dan berbunyi seperti ini, "Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu." Tunggu, baca lagi dengan perlahan. Allah menyebut dirinya sendiri sebagai Allah yang cemburu, bukan penyayang, bukan pengampun, bukan bahkan kudus, meskipun Dia adalah semua itu. Tetapi dalam konteks ini, Dia memilih untuk menyebut dirinya sebagai Allah yang cemburu. Ini seperti lonceng alarm yang berbunyi di telinga kita. Karena bukankah kita selalu diajarkan bahwa kecemburuan adalah dosa? Bukankah Galatia 5 ayat 20 mencantumkan kecemburuan sebagai salah satu perbuatan daging yang harus kita hindari? Lalu bagaimana mungkin Allah yang kudus, yang sempurna, yang tanpa dosa menyebut dirinya sendiri sebagai Allah yang cemburu? Dan ini bukan satu-satunya atribut Allah yang jarang kita bahas. Ada juga murka Allah, keadilan Allah yang menghukum. Allah yang dalam Alkitab menghancurkan kota-kota, mengirim tulah, bahkan membinasakan seluruh generasi dengan air bah. Selama puluhan tahun, gereja modern telah fokus hampir eksklusif pada satu aspek Allah, kasih-Nya. Kita mendengar berkali-kali bahwa Allah adalah kasih, dan itu benar. Tetapi ketika kita hanya menekankan satu sisi Allah dan mengabaikan yang lain, kita tidak benar-benar mengenal Allah yang sejati. Kita menciptakan versi Allah yang nyaman, yang tidak menantang, yang tidak menakutkan, tetapi juga tidak real. Hari ini kita akan membuka halaman-halaman Alkitab yang jarang dibaca. Kita akan membahas sisi Allah yang jarang diceritakan. Dan ketika kita selesai, kita akan memahami bahwa atribut-atribut ini bukan kontradiksi dengan kasih-Nya, tetapi sebenarnya adalah ekspresi terdalam dari kasih-Nya yang sempurna. Bersiaplah, karena Allah yang akan kita temui hari ini mungkin sangat berbeda dari Allah yang selama ini kita bayangkan. Mari kita mulai dengan atribut yang paling menggelisahkan, kecemburuan Allah. Dan untuk memahami ini, kita perlu mendengar salah satu kisah paling menyakitkan dalam seluruh Alkitab. Nama pria itu adalah Hosea. Dia adalah seorang nabi Allah yang setia, seorang pria yang baik. Dan suatu hari Allah memberikan kepadanya perintah yang paling aneh, paling menyakitkan, yang pernah diberikan kepada nabi manapun. Pergi kawinilah seorang perempuan sundal, bukan setelah dia bertobat, bukan setelah dia berubah, tetapi saat dia masih aktif sebagai pelacur. Allah menyuruh Hosea menikahi seorang wanita bernama Gomer yang hidupnya tenggelam dalam perzinahan. Dan Hosea melakukannya. Dia menikahi Gomer, dia mengasihinya, dia membangun rumah untuknya, dia memberikan namanya kepadanya, dia memberinya kehormatan, keamanan, keluarga. Tetapi Gomer tidak bisa berhenti. Berulang kali dia meninggalkan Hosea dan kembali ke pelanggan-pelanggannya. Dia berzina di depan mata seluruh kota. Dia mempermalukan nama Hosea. Dan setiap kali Allah menyuruh Hosea untuk pergi mencarinya, membayar utang-utangnya, dan membawanya pulang. Bayangkan rasa sakit Hosea, bayangkan penghinaan yang dia tanggung, bayangkan cinta yang terus dia berikan meskipun terus dikhianati. Dan kemudian Allah berkata kepada Hosea dan kepada kita semua, "Inilah bagaimana Israel memperlakukan aku. Inilah bagaimana umatku memperlakukan aku." Hosea 2 ayat 2 mencatat kata-kata Allah yang patah hati. "Berdebatlah dengan ibumu, berdebatlah, sebab dia bukan lagi istriku, dan aku bukan lagi suaminya, supaya dibuangnya persundalan dari mukanya, dan perzinahan dari antara buah dadanya." Inilah kecemburuan Allah.
bukan kecemburuan yang muncul dari ketidakamanan atau keserakahan, tetapi kecemburuan seorang suami yang memberikan segalanya kepada istri yang dicintainya hanya untuk melihatnya memberikan dirinya kepada pria lain. Kecemburuan Allah muncul dari kepemilikan yang sah dan kasih yang sempurna. Kita adalah miliknya. Dia menciptakan kita, dia menebus kita. Dia memiliki hak eksklusif atas hati kita. Dan ketika kita memberikan hati kita kepada uang, kepada karier, kepada hubungan, kepada apapun selain dia, kita sedang melakukan perzinahan rohani. Allah cemburu ketika kita mengejar kepuasan dalam dosa alih-alih dalam dia. Allah cemburu ketika kita lebih menghargai pendapat manusia daripada persetujuannya. Allah cemburu ketika kita mencari jaminan dalam kekayaan alih-alih percaya pada pemeliharaannya. Dan kecemburuannya itu adalah kasih. Kasih yang menolak untuk membiarkan kita menghancurkan diri sendiri dengan hal-hal yang tidak dapat menyelamatkan. Kasih yang mengejar kita bahkan ketika kita berlari. Kasih yang berkata, kamu diciptakan untuk aku dan tidak ada yang lain dapat memuaskanmu. Sekarang kita beralih ke 3 atribut yang saling terkait. Murka Allah, keadilan Allah, dan inilah yang mengejutkan, kesabaran Allah. Dan untuk memahami ketiga-tiganya, kita perlu melihat 3 kisah yang jarang diceritakan. Kisah pertama, Uza dan tabut yang terlalu kudus. Uza adalah seorang pria yang baik, seorang Lewi yang membantu mengangkut tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Hari itu, prosesi berjalan dengan meriah, musik dimainkan, orang-orang bernyanyi, Raja Daud sendiri menari di depan tabut. Tetapi kemudian terjadi sesuatu. Lembu-lembu yang menarik kereta mulai tersandung, tabut itu goyah, hampir jatuh. Dan dalam sepersekian detik, Uza membuat keputusan yang terlihat logis, bahkan terpuji. Dia mengulurkan tangannya untuk menstabilkan tabut. 2 Samuel 6 ayat 7 mencatat apa yang terjadi selanjutnya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah. Uza mati seketika. Mati karena menyentuh sesuatu yang kudus dengan tangan yang tidak dikuduskan. Banyak orang membaca kisah ini dan berkata, Allah itu kejam. Uza hanya mencoba membantu. Tetapi mereka melewatkan poin yang lebih dalam. Murka Allah terhadap dosa begitu real, begitu pasti, hingga bahkan niat baik tidak dapat mengomprominya. Ini bukan Allah yang kejam, ini adalah Allah yang begitu kudus, hingga dosa tidak bisa eksis di hadapannya, bahkan untuk sepersekian detik. Seperti api yang secara otomatis membakar apapun yang menyentuhnya, bukan karena api itu jahat, tetapi karena sifat api adalah membakar. Kisah kedua, Ananias dan Safira, kebohongan yang membunuh. Pindah ke perjanjian baru. Gereja mula-mula sedang mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Orang-orang menjual properti mereka dan memberikan hasilnya untuk membantu orang miskin. Ada kemurahan hati, persatuan, kuasa Allah yang nyata. Di tengah-tengah ini ada pasangan suami istri bernama Ananias dan Safira. Mereka juga menjual tanah mereka. Tetapi alih-alih memberikan seluruhnya seperti yang mereka klaim, mereka menyimpan sebagian untuk diri mereka sendiri sambil berpura-pura memberikan semuanya. Ketika Ananias datang kepada Petrus, Petrus berkata dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dan Ananias jatuh mati di tempat. 3 jam kemudian istrinya Safira datang mengulangi kebohongan yang sama dan dia juga mati seketika. Beberapa orang bertanya,
Mengapa Allah begitu keras? Mereka hanya berbohong tentang uang. Tetapi Allah sedang mengajarkan sesuatu yang krusial. Dosa itu serius. Kebohongan kepada Allah bukanlah hal kecil, dan keadilan Allah tidak mentolerirnya. Kisah ketiga, air bah dan kesabaran yang berakhir. Sekarang mari kita mundur ke Kejadian. Kejadian 6 ayat 5 mencatat, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, dunia telah menjadi begitu jahat, begitu korup, begitu penuh dengan kekerasan dan dosa, hingga Allah memutuskan untuk menghancurkannya dengan air bah. Tetapi sebelum dia melakukannya, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Kejadian 6 ayat 3 mengatakan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun lagi. 120 tahun, itu adalah waktu yang Allah berikan kepada dunia untuk bertobat. 120 tahun, di mana Nuh membangun bahtera dan memberitakan pertobatan. 120 tahun kesempatan untuk berubah, tetapi tidak ada yang bertobat, tidak ada yang mendengarkan, dan akhirnya kesabaran Allah berakhir dan penghakiman datang. 1 Petrus 3 ayat 20 menyebut ini sebagai kesabaran Allah. Tetapi perhatikan, kesabaran Allah bukan berarti dia tidak akan menghakimi. Kesabaran Allah berarti dia menunda penghakiman, memberikan waktu untuk pertobatan. Tetapi ketika waktu itu berakhir, murkanya turun dengan penuh. Dan inilah paradoks yang kebanyakan orang tidak mengerti. Semakin besar kesabaran Allah, semakin berat penghakimannya ketika akhirnya datang. Bayangkan ini, seorang ayah yang langsung menghukum anaknya setiap kali dia berbuat salah. Hukumannya ringan, cepat, selesai. Tetapi seorang ayah yang sabar, yang memberi peringatan demi peringatan, yang memberikan kesempatan demi kesempatan, ketika dia akhirnya menghukum, hukumannya jauh lebih berat. Roma 2 ayat 4-5 mengatakan, Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka bagi dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Setiap hari Allah tidak menghakimi kita adalah hari yang Dia berikan untuk pertobatan. Setiap kali kita lolos dari konsekuensi dosa kita, itu bukan karena Allah tidak peduli, itu karena Dia sabar. Tetapi kesabarannya memiliki batas. Dan ketika batas itu tercapai, keadilannya akan dinyatakan sepenuhnya. Inilah yang membuat murka Allah begitu menakutkan. Bukan karena Dia cepat marah, tetapi karena Dia sangat sabar. Bukan karena Dia tidak adil, tetapi karena Dia terlalu adil. Setiap dosa yang tidak dihukum hari ini masih tercatat. Setiap kejahatan yang luput hari ini masih akan dipertanggungjawabkan. Kesabaran Allah bukan amnesti. Itu adalah penundaan eksekusi sambil memberikan kesempatan untuk pengampunan. Dan pengampunan itu tersedia, tetapi hanya di satu tempat. Sebelum kita melanjutkan ke bagian terakhir yang paling penting tentang bagaimana semua atribut Allah ini bertemu di satu tempat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan tinggalkan komentar. Amin. Bagikan video ini kepada mereka yang perlu memahami siapa Allah yang sejati. Subscribe channel ini untuk konten biblika yang mendalam lainnya. Mari kita lanjutkan. Ada satu tempat dalam seluruh sejarah manusia di mana kecemburuan Allah, murka Allah, keadilan Allah, kesabaran Allah dan kasih Allah semuanya dinyatakan secara bersamaan dalam satu tindakan yang luar biasa. Tempat itu adalah kayu salib di Golgota.
Mari kita pahami apa yang sebenarnya terjadi di sana dengan cara yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Di kayu salib, kecemburuan Allah untuk kemuliaannya sendiri dipuaskan. Karena di sana, Yesus memuliakan Bapa dengan ketaatan yang sempurna, bahkan sampai mati. Filipi 2 ayat 8 mengatakan, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Di kayu salib, murka Allah terhadap dosa dicurahkan sepenuhnya, bukan kepada kita, tetapi kepada anaknya sendiri yang tidak berdosa. Bayangkan ini, semua murka yang seharusnya menimpa Uza ketika dia menyentuh tabut, semua murka yang seharusnya menimpa Ananias dan Safira ketika mereka berbohong, semua murka yang menimpa generasi Nuh dalam air bah, semua murka yang seharusnya menimpa kita karena dosa kita, semuanya dicurahkan kepada Yesus di kayu salib. Yesaya 53 ayat 10 mengatakan, "Tetapi Tuhan menghendaki meremukan dia dengan kesakitan." Perhatikan kata itu, menghendaki. Allah Bapa menghendaki untuk meremukan anaknya. Bukan karena dia sadis, bukan karena dia tidak mengasihi Yesus, tetapi karena itu adalah satu-satunya cara untuk murkanya terhadap dosa kita dipuaskan sambil kasihnya kepada kita dinyatakan. Di kayu salib, keadilan Allah ditegakkan sepenuhnya. Tidak ada dosa yang diabaikan, tidak ada hutang yang dilupakan. Setiap pelanggaran, setiap kejahatan, setiap pikiran jahat, setiap kata yang salah, semua dibayar. Roma 3 ayat 25-26 menjelaskan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dan di kayu salib, kasih Allah ditunjukkan dengan cara yang paling luar biasa. Bukan kasih yang mengabaikan dosa, bukan kasih yang mentolerir kejahatan, tetapi kasih yang mengambil hukuman atas dirinya sendiri. Roma 5 ayat 8 mengatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Inilah yang membuat Injil begitu luar biasa. Allah tidak harus memilih antara keadilannya dan kasih-Nya. Dia memuaskan keduanya secara sempurna di kayu salib. Dia tidak mengabaikan murkanya, Dia mencurahkannya sepenuhnya kepada Kristus. Dia tidak mentolerir dosa kita, Dia menghukumnya dengan maut di dalam anaknya. Bayangkan seorang hakim yang duduk di pengadilan. Anaknya sendiri berdiri di hadapannya, terbukti bersalah atas kejahatan yang pantas hukuman mati. Hakim itu menghadapi dilema. Jika dia mengampuni anaknya, dia tidak adil. Jika dia menghukum anaknya, dia kehilangan yang paling dicintainya. Tetapi bayangkan jika hakim itu turun dari kursi pengadilannya, melepas jubahnya, berdiri di tempat anaknya dan berkata, "Aku akan menerima hukuman ini menggantikan dia." Itulah yang Allah lakukan di kayu salib. Dia adalah hakim yang adil yang turun dari takhtanya, mengambil bentuk manusia dan menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Memahami kecemburuan, murka, keadilan, dan kesabaran Allah bukan hanya latihan teologis. Ini mengubah cara kita hidup setiap hari. Pertama, ini membuat kita menghargai kasih karunia dengan lebih dalam. Ketika kita benar-benar memahami betapa kudusnya Allah, betapa beratnya tuntutan keadilannya, betapa dahsyatnya murkanya terhadap dosa, maka kita baru benar-benar menghargai betapa luar biasanya kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus. Setiap dosa yang kita lakukan seharusnya mendatangkan murka Allah. Tetapi murka itu sudah dicurahkan di Golgota. Setiap pelanggaran kita seharusnya menuntut keadilan. Tetapi keadilan itu sudah dipuaskan di kayu salib.
Kedua, ini membuat kita hidup dalam kekudusan. Ketika kita tahu bahwa Allah cemburu untuk kemuliaannya sendiri dalam hidup kita, kita tidak bisa lagi bermain-main dengan dosa. Ketika kita tahu bahwa kesabarannya bukan amnesti, tetapi kesempatan untuk pertobatan, kita tidak bisa lagi menunda-nunda untuk berubah. Ketiga, ini memberikan kita motivasi yang benar untuk ketaatan. Kita tidak taat karena takut Allah akan marah kepada kita jika kita tidak taat. Jika kita ada di dalam Kristus, murka Allah sudah sepenuhnya dipuaskan. Kita tidak akan pernah menghadapi murka Allah lagi. Tetapi kita taat karena kita mengasihi. Dia yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu dengan kasih yang begitu besar hingga dia rela menanggung murkanya sendiri untuk menyelamatkan kita. Anak kecil tidak takut pada ayah yang lemah. Anak takut dan menghormati ayah yang kuat. Tetapi anak hanya benar-benar mencintai ayah yang kuat dan yang rela berkorban untuknya. Kita tidak melayani Allah yang lemah, yang hanya bisa tersenyum dan mengangguk apapun yang kita lakukan. Kita melayani Allah yang bisa menghancurkan seluruh alam semesta dengan sebuah kata yang murkanya dapat membinasakan bangsa-bangsa, yang keadilannya menuntut pembayaran penuh untuk setiap dosa, tetapi yang memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Inilah Allah yang sejati, Allah yang cemburu karena Dia mengasihi kita terlalu dalam untuk membiarkan kita tersesat. Allah yang murka terhadap dosa karena Dia tahu dosa menghancurkan yang Dia cintai. Allah yang adil yang tidak pernah mengabaikan satu dosa pun, tetapi yang membayar harga keadilannya sendiri dengan darah anaknya. Dan Allah ini mengundang kita hari ini, bukan untuk datang kepadanya karena kita sempurna, tetapi untuk datang kepadanya melalui Kristus yang sempurna. Bukan untuk takut pada murkanya yang masih menanti kita. Jika kita di dalam Kristus, murka itu sudah sepenuhnya dicurahkan di Golgota. Tetapi untuk hidup dalam rasa syukur yang mendalam bahwa kita telah diselamatkan dari murka yang seharusnya kita terima. Terpujilah nama Tuhan yang sempurna dalam semua atributnya, yang kecemburuannya adalah kasih, yang murkanya adalah kekudusan, yang keadilannya dipuaskan di kayu salib, dan yang kesabarannya masih memberikan kita hari ini kesempatan untuk bertobat dan percaya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menggali kebenaran firman Allah yang mengubahkan bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua.